Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Maret 2026. Nah, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Ace of Swords di reverse di sana ya. Berikut ada energi dari Eight of Pentacles reverse. Kemudian ada energi dari Four of Pentacles di sana. Berikut hadir energi dari ada energi dari The Tower ya. Dan kemudian di situ ada energi dari waduh. Yep. Berikutnya ada energi dari ini tuh hubungan yang sedang tidak baik-baik saja ya. Bahkan kalau kata Mari sangat tidak baik-baik saja model relationship-nya kalian ya, terutama terjadinya itu tuh di kemarin-kemarin hari gitu ya. Nah, jadi kayak hubungan ini tuh sudah sempat berada di ujung tanduk gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa bukan hanya di ujung tanduk tapi udah nyungsep gitu lah ya. Jadi sudah bercerai katakan gitu. Beberapa ya sudah berpisah gitu ya. Beberapa ya tadi hanya kayak lagi di masa-masa kritis ya. Masa-masa kritis yang mengarah-arah kepada perpisahan. Itu kalau mau lihat ya. Nah, jadi jikalah relationship ini tuh sudah dalam posisi perpisahan gitu ya. Maka dalam perpisahan itu mari lihat ada ya keinginan dari kamunya Libra untuk memperbaiki kembali hubungan kalian ini gitu loh. Jadi di situ tuh kamu tidak lantas ngefixin ya. Kamu nggak lantas ngefixkan bahwa oh ya udah selesai, udahlah nggak usah lagi ada gitu ya. Oh ternyata di sini tuh mari lihat tidak gitu. Nah, jadi kayak masih ada ternyata di situ tuh keinginannya kamu untuk ngebenahin kembali. Gitu ya. Apalagi kalau perpisahan kalian sudah katakan bukan masih hanya 1-2 minggu ya, tapi mungkin sudah kayak sekian bulan atau bahkan ceritanya sudah sekian tahun gitu. Nah, jadi jangan-jangan untuk beberapa di antara kalian sudah mencoba nih gimana kamu ketika dengan dia dan gimana ketika kamu tanpa dia. Jadi kayak gimana pun kamu akhirnya dapat kesimpulan bahwa masih lebih bagus kok kalau dengan dia gitu ya, masih jauh lebih bagus kalau dengan dia. Bahkan Mari bisa pastikan di sini tuh bahasamu adalah masih lebih bagus, jauh lebih bagus dengan orang ini jika untuk berpisah gitu ya. Nah, kalau ada di ujung hanya sebatas di ujung tanduk, kamu bisa aja kayak gini, datang lagi naik kesadarannya kamu gitu ya. Bahwa loh, dia ini kan udah jadi istriku, dia ini kan udah jadi suamiku. Lah kami kan udah pacaran sekian waktu. Gitu. Tapi kenapa ya kami itu tuh jadi kayak kehilangan keharmonisan ya di belakangan hari ini. Gitu. Malah jadi pakai acara ajang silent treatment, berantemnya kok lebih panjang. Seperti dua orang layaknya permainan Tom and Jerry gitu ya. Mana nih semangat kekeluargaannya? Mana nih cinta kasih sayang? Gitu ya. Loh, kok lupa nih visi dan misi ketika aku dulu memilih menikah dengan dia. Kayak gitu ya. Nah, jadi kamu tidak berencana untuk memperpanjang situasi yang berkemelut seperti ini. Kamu tidak memperpanjang situasi kisruh, rusuh, ya tawuran mulu, diem-dieman saja. Madlat kamu nggak mau lagi memperpanjang. Jadi maksudnya kamu di sini tuh oke lah, ku benahi lagi, gitu ya. Nah jadi ada itikat baik yang sangat amat luar biasa terlihat nyata ya dari sikapnya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Gitu. Nah, beberapa bahkan kalau kalian ini tuh pacaran, kamu udah kayak apa aku merit aja ya sama orang ini. Gitu ya. Jadi justru untuk memperbaiki kondisi keadaan, kamu memilih untuk menikah dengan dia. Gitu. Ya. Nah, jadi mungkin maksudnya kamu Mari nggak tahu apa ya maksudnya kamu. Kenapa tiba-tiba dari pacaran akhirnya kamu merasa bahwa hubungan pacaran ini akan bisa lebih baik lagi jika masuk dalam pernikahan ya.
Apakah mungkin kamu mikirnya, oh ya kalau orang menikah itu tuh kan komitmen tanggung jawab untuk benar-benar menjalani dan membangun hubungan itu tuh kan jauh lebih kuat kalau di rumah tangga. Ada secara konsekuensi mentalnya gitu loh. Nah, bisa jadi kan di sana. Nah, tapi secara jelasnya Mari nggak tahu lah apa maksud dan tujuan. Apa yang menjadi alasannya kamu gitu ya. Tapi di sini tuh untuk ngajak dia merit, Mari lihat ada banget ini di kamu ya. Nah, di sana. Jadi intinya bahwa tahun 2026 bulan 3 minggu kedua ini akan kalian jadikan sebagai momen titik balik ya dalam relationship-nya kalian. Bahkan yang tadi, yang ketika kalian itu tuh sudah bercerai gitu ya, kok Mari nampak masih ada nih niatannya kamu nampaknya mau rujuk balik ini sama si kawan ini, sama si pasangannya kamu ini gitu loh. Ya, ada mau ngajak rujuk balik kalau Mari lihat gitu loh ya. Setidaknya bisa kamu akan mau, bukan setidaknya ya. Ngapain Mari bilang mau kalau setidaknya ya? Apa tadi maksudnya? Kayaknya nggak cocok dah itu ya diksinya. Gini ya. Kalau Mari lihat gini, pokoknya ini tuh hubungan harus dipertahankan. Gitu aja. Pokoknya ini hubungan harus dipertahankan. Mau apakah internal kalian berdua akan bisa kembali membaik ataupun tidak, tapi judul dari pernikahan ini tuh harus tetap dipertahankan. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi kamu bisa ini tuh kayak berkompromi habis-habisan ya ke si pasangannya kamu ini. Pokoknya jangan bercerai dah gitu. Atau kayak rujuk kembali lagi lah gitu. Ya, yang kamu perlu statusnya gitu. Mungkin bisa aja kamu yang kayak memikirkan nama baik gitu ya. Memikirkan anak-anak, bisa tuh. Memikirkan keluarga besar, bisa. Ya, sebab kan kita juga di Indonesia itu tuh, di Asia ya, terutama Indonesia, dalam urusan pernikahan itu mah bukan hanya lu gue yang menikah, tapi keluarga besar juga menikah. Jadi akhirnya ada pertimbangan-pertimbangan kan kepada orang tua kah gitu ya kan di sana. Bisa aja sih. Jadi intinya kamu boleh tuh yang kayak kita balik lagi gitu. Kita balik lagi, kita bareng lagi. Nah, di situ ya. Dan Mari lihat upayanya kamu di sini tuh kayaknya nggak main-main ya Libra ya, nggak main-main. Jadi kamu bisa dengan gagah, kamu bisa dengan gentle ya, datang ke dia, gitu, berhadap-hadapan dengan dia, ngobrol, duduk bareng dengan dia, gitu ya. Di situ tuh kamu menyampaikan, kalau Mari nampak, kamu menyampaikan apa sih yang menjadi itikadnya kamu, gitu, ya. Nah, jadi kalau kalian itu tuh udah berpisah, katakan misalnya dia tuh udah balik ke rumah orang tuanya, Mari nampak hadir kamu ketuk pintu rumah orang tuanya untuk menjemput dia kembali pulang. Ini kalau Mari lihat, ya. Atau misalnya kalau kamu nggak tahu dia di mana keberadaannya dia, bisa ini mulai kamu akan sweeping ya, mencari kira-kiranya dia di mana nih, supaya dia ajak pulang, gitu. Ya, kalau ini tuh kalian sudah pisah rumah katakan. Kamu di mana, dia ada di mana. Mari nampak di sini tuh kamu mau nyari dia balik ini. Di situ. Sudah bagaimanapun kondisi dan keadaan relationship-nya kalian, bagaimanapun kondisi dan keadaannya si dia, Mari lihat di sini tuh kamu kayak mau kamu untuk menerima dia kembali. Gitu. Ya, mau kamu untuk mengajak dia kembali untuk menjalani lanjut lagi relationship-nya kalian ini ya. Ini yang paling kuatnya mah energinya ke rumah tangga ya. Gitu. Jadi walau entah udah kayak gimana lah hebohnya pertengkaran kemarin, ya barbarnya caranya kalian yang berkelahi misalnya gitu, tawuran hebat-hebatan gitu ya. Mungkin ada beberapa, seru lah melibatkan keluarga besar kan bisa gitu ya. Soalnya ini tuh malah kayak kemarin itu tuh dahsyat gitu loh. Dahsyat dia kondisi keadaannya. Dahsyat dalam artian yang kurang oke ya. Yang negatif gitu. Ya. Tapi di sini tuh kamu kayak enggak mau memperpanjang. Kamu enggak mau memperpanjang situasi
keterpisahan seperti ini. Ini kan kalian kan pisah ini ya, pisah hati, pisah pikiran, gitu ya. Yang berjumpa itu tuh ego jumpa ego kan gitu kemarin kan. Ego jumpa ego gitu. Ego keras jumpa sama ego keras. Ego korban ketemu sama ego korban. Nah, gitu ya. Ketemu makanya riuh di sana. Gitu. Tapi kamu enggak mau lagi kalau melihat melanjutkan peristiwa yang kemarin gitu ya. Jadi kayak di sini tuh dampak dari yang kemarin. Mari lihat kayak berusaha untuk kamu putuskan. Gitu ya. Jadi sebelum dia menjalar semakin kemana-mana, sebelum makin susah ceritanya ya. Nah, di sini tuh kamu mencoba untuk menyembuhkan. Kalau mari lihat ya. Kamu berusaha untuk menyembuhkan. Jadi bukan ini dibiarkan untuk hancur berantakan enggak karu-karuan. Tapi ada itikadnya kamu dibenahi kembali, diusahakan lagi. Nah di situ. Jadi tidak selamanya kamu kemudian melihat dia sebagai lawannya kamu, gitu ya. Tidak selamanya. Itulah. Buktinya inilah tanggal 7 hingga 14 dengan jantannya kamu ya, dengan gentlenya kamu, rendah hatinya kamu, ya lapang dadanya kamu. Mari nampak di situ tuh kamu datang ya. Menawarkan proposal kepada dia untuk rujuk balik bersama dengan kamu. Tapi ya tentu ya niat baik seperti ini tidak lantas itu tuh akan mulus jalannya, gitu ya. Tidak lantas akan mulus jalannya. Jadi bisa juga di sini tuh kamu akan diuji coba sampai seberapa sih besaran dari niatannya kamu untuk memperbaiki dengan dia, gitu ya. Jadi niatannya kamu akan diuji coba, tahu ya artinya ya. Jadi lagi-lagi niatan baik itu tuh tidak lantas akan diterima baik juga oleh orang lain. Dalam artian di sini tuh dia, gitu ya. Jadi bisa aja kamu akan melihat penolakan dari si dianya kepada kamu, gitu di sana ya. Nah, kalaupun dia di situ tuh mau balik sama kamu, tentu harus adalah kesabarannya kamu ya untuk mengajak dia, gitu ya. Harus ada kesabaran dari kamu untuk mengajak dia. Nah di sana. Kalau mari boleh kasih saran sama kamu. Cara memancing orang ini salah satunya dengan memberikan dia sesuatu yang berharga tentu saja. Gitu ya. Nanti dia bisa itu mengambil pertimbangan dari bentuk material. Gitu lah. Misalnya, ayolah balik, nanti tak beliin kamu mobil baru. Misal ya. Karena nanti itu akan menjadi pancingan. Gitu loh. Bukan berarti selamanya kamu akan kayak tanda artiannya kamu membeli dia ya, kamu akan dipaksa untuk ngasih duit sama dia banyak-banyak, enggak juga. Ini tuh hanya sebagai pemancing bagi kamu, karena nanti dia bisa itu tuh ya, tergoda dia mengambil keputusan, melihat dari apa sih yang bisa dia dapatkan dari kamu, gitu. Nanti baru perlahan-lahan ya kamu kemudian menyentuh hatinya dia ya. Jadi atas alasan cinta, kasih sayang, dia masih tetap mau bersama dengan kamu, gitu ya. Karena untuk rentang 7 hingga 14 ini tuh money talk gitu loh ya. Ceritanya itu tuh duit, ceritanya itu tuh material gitu ya di sana. Pandai-pandai lah kamu kayak gimana caranya gitu loh ya. Tapi uang, benda berharga itu tuh bisa menjadi salah satu pancingan terbaik untuk membuat orang ini tuh terbuka lagi ke kamu di sana. Material ya, material. Terutama kalau dia ini tuh perempuan. Karena kayak gimana pun ya, terserah dah kalian laki-laki mau bilang perempuan itu tuh matre atau kayak gimana ya.
Tapi kami perempuan itu tuh punya kesadaran yang lebih tinggi soal kestabilan finansial, ya, soal untuk kesejahteraan finansial, gitu. Ya. Jadi jika ada jaminan kesejahteraan dari pasangan, perempuan itu tuh mau dia mempertimbangkan ke sana. Dan yang ianya kalau perempuan ya sebentar bisa itu tuh diambil hatinya. Jadi bukan hanya kayak melihat jaminan finansial saja gitu ya, tapi atas dasar memang cinta, memang sayang gitu ya. Nah di sana, tapi itu memang prosesnya untuk dia mencintai dan menyayangi kamu bisa-bisa memang butuh waktu agak lama ini kalau Mari nampak ya. Jadi dia bisa aja tuh walaupun dia kayak kehilangan perasaan cinta dan sayangnya dia ke kamu, tapi dia akan memperhitungkan nominal yang kamu berikan kepada dia. Gitu loh. Nah di sana ya. Kamu beliin dia apartemen misalnya. Kamu beliin dia mobil, kamu beliin dia emas misalnya. Gitu. Ya. Itu tuh akan menjadi pertimbangan yang kuat bagi seseorang ini tuh untuk lanjut sama kamu. Tapi kecuali kalau dia tuh laki-laki dan kamu perempuan loh ya. Kalau dia laki-laki kamu perempuan, aduh kok kayaknya nggak bener juga ya. Kalau kamu itu tuh sebagai perempuan ngasih duit sama laki-laki ya, bukan soal apa-apa, tapi kayak seorang laki-laki itu mau kalian sangkal mau nggak kalian sangkal, namun seorang laki-laki itu tuh akan dinilai dari kemampuan finansialnya dia, gitu ya. Jadi kok kayaknya membeli tanda petik ya bermain uang dengan laki-laki kayaknya kurang tepat ya, kurang cocok. Gitu ya. Ini tuh hanya akan berlaku kepada kamu yang laki-laki dan dia yang perempuan ya. Gitu. Karena perempuan itu tuh sebentar dia itu tuh melihat uang, tapi kemudian dia akan membalas itu dengan perasaan, membalas itu dengan kesetiaan. Nah di situ. Dan lagi-lagi memang orang ini Mari lihat lagi butuh-butuhnya duit ini. Gitu. Nah, tapi nggak tahu ya kalau kamu itu tuh berkenan jadi sugar mami ya. Mana tahu kamu ya memang madam gitu ya, duitmu banyak kali ya. Nggak ada masalah kamu tentang duit gitu. Ya monggo dah silakan. Gitu. Karena memang fokus utamanya si dia itu tuh dengan finansial, terutama di rentang 7 hingga 14 bulan Maret 2026 ini. Seperti itu ya. Nah tapi ya hati-hati juga, jangan kamu kasih juga semua hartanya kamu untuk dia, jangan juga gitu loh ya di sana. Itu kayak pertukaran energi aja kasih sama dia gitu ya. Nah jadi kalau niatan untuk yang kayak katakan benar-benar dengan kamu memang belum. Hanya jika kamu mengiming-imingi dia terus ngajak dia balik pulang ya, ngajak dia untuk mau kembali terbuka dengan kamu, nah memang masih di situ fasenya, masih di situ dia stepnya. Nggak yang langsung kayak langsung harmonis langsung apa dia sama kamu, ya nggak juga gitu ya. Setidaknya ada terbuka di sana, ada terbuka dia ya dari kamu, kepada kamu kok dari kamu. Nah seperti itu ya kalau Mari boleh kasih saran. Jadi nggak usah juga banyak cincong gitu ya, ngomong apalah meyakinkan lah gitu ya, nggak juga, tapi kayak take action aja. Nah itu salah satunya dengan membuktikan ya bahwa kalau dengan kamu dianya akan mendapatkan tanda petik kesejahteraan secara finansial. Nah seperti itu. Oke, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada energi dari Virgo, ada energi Cancer, kemudian ada energi dari Capricorn di situ ya. Berikut ada energi dari Scorpio, hadir energi dari Aries, menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah itu aja dulu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.